Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Sultan TV dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan kita tetap dalam kondisi fit, kondisi sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Meskipun saat ini kita dirundung kegalauan, dirundung kekhawatiran terkait dengan virus corona. Kembali lagi kita ketemu di Jendela Baduy. Nah, episode kali ini saya akan berbagi informasi terkait dengan isu yang berkembang ataupun fokus perhatian publik yang selama ini berbulan-bulan tentu saja menghantui kita, yakni adanya pandemi COVID-19. Dan bagaimana kabar saudara-saudara kita yang ada di Tatar Kanekes, di masyarakat adat Baduy? Kita akan bahas bersama bahwa dari awal tahun 2020 kita digemparkan dengan COVID-19. Nah, kemudian secara kebetulan di awal tahun itu, kira-kira di bulan Maret, April, Mei, secara siklus waktu di komunitas adat Baduy ada sebuah situasi di mana mereka memang melakukan lockdown. Kita di berbagai daerah melakukan upaya agar tadi ada yang disebut dengan memperluas jarak, begitu kan, melakukan upaya untuk tidak menyentuh, tidak bersentuhan dengan manusia lain, agar tadi virus corona itu bisa terputus. Karena konon berdasarkan hasil riset secara medis, sesungguhnya virus itu bisa disiasati dengan cara bagaimana kita senantiasa membersihkan tubuh, kemudian menjaga jarak dengan manusia lain yang disebut dengan social distancing dan seterusnya, menggunakan masker dan sebagainya. Tetapi kita tentu ingin tahu apa yang sesungguhnya terjadi di Baduy. Sampai dengan detik ini, alhamdulillah di komunitas adat Baduy yang jumlah penduduknya saat ini kira-kira sekitar 13.000 lebih, hampir 14.000 jiwa yang ada di 68 kampung, 55 kampung Baduy luar dan 3 kampung Baduy dalam. Mereka alhamdulillah sampai dengan detik ini tidak terdengar satupun ada yang terkonfirmasi terjangkit virus COVID-19. Tetapi bukan berarti tanpa upaya. Orang Baduy itu melakukan upaya. Saya teringat dengan cerita yang disampaikan oleh beberapa tokoh masyarakat adat Baduy dulu, bahwa si tokoh ini bilang suatu saat nanti kita akan menemui sebuah situasi di mana kita mengalami kekhawatiran, mengalami ketakutan yang luar biasa, tetapi yang ditakuti itu tanpa wujud, tidak terlihat, kasat mata. Ya, mungkin kalau kita coba terjemahkan sekarang COVID-19 ini, bahwa dalam sejarahnya pandemi-pandemi yang terjadi di berbagai belahan dunia dalam sejarah manusia itu memang sudah beberapa kali terjadi. Nah, salah satunya adalah corona ini. Bagaimana orang Baduy mengantisipasinya? Dalam aturan hidup orang Baduy itu ada sebuah situasi waktu di mana Baduy tertutup dari kunjungan orang luar. Saya juga masih teringat dengan cerita pada saat Sultan Banten mundur yang ditemui oleh Puun Lanting di Birit Leuwi Kadatuan di Parakan Dangong. Bahasanya di situ, kata si Sultan, kami geus teu bisa deui neguhkeun matuhkeun titipan. Ngeun omat, kudu diteguhkeun, kudu dipatuhkeun. Kemudian di situ juga amanat yang beliau sampaikan adalah bagaimana agar orang Baduy konsisten meneguhkan titipan,
atau menghayati dan mengamalkan titipan. Karena negara bakal maju, negara bakal berkembang. Tetapi ada pesan lain yang khusus dalam peristiwa atau pertemuan di Birit Lewi Kadatuan di Parakandangong itu adalah kehendak dari Sultan agar jangan orang asing masuk ke Baduy Dalam. Nah, itu juga salah satu pesan yang sampai dengan detik ini orang asing tidak boleh masuk ke Baduy Dalam. Kalau ke Baduy luar dibolehkan. Nah, apa kaitannya dengan situasi yang sekarang ini? Jadi di Baduy, kalau kita komparasikan dengan tahun Masehi, itu di bulan Maret, April, Mei lah upacara adat Kawalu itu dilaksanakan. Upacara adat Kawalu itu 3 bulan berturut-turut. Ada Kawalu Mitembei, Kawalu awal, Kawalu tengah, dan Kawalu tutug atau Kawalu akhir. Nah, di dalam tiap 1 bulannya mereka melakukan puasa sehari dalam 1 bulan. Dan itulah waktu yang tertutup bagi siapapun untuk silaturahmi ke Baduy Dalam. Karena apa? Mereka sedang melakukan upacara adat. Upacara adatnya terkait dengan rangkaian kegiatan dalam siklus 1 tahun, yakni untuk urusan pertanian sesungguhnya. Jadi tepat sekali itu di situasi negara kita yang panik, mereka melakukan lockdown sendiri sesuai dengan siklus, sesuai dengan dalam setiap tahun ada perputaran waktu yang itu tahapan Kawalu ada di waktu yang bertepatan dengan merebaknya wabah COVID-19 yang ada di negeri kita di Indonesia. Nah, itu ketepatannya. Kemudian yang kedua, ada juga hal yang sangat substantif dalam persoalan virus ini, yakni kiat mereka bagaimana menghadapi situasi seperti ini sehingga mereka bertahan sampai dengan saat ini. Mereka tidak begitu risau dengan bagaimana kekhawatiran agar tidak terkontaminasi oleh virus tadi. Bahkan pada saat setelah upacara Kawalu, mereka kan melakukan upacara adat berikutnya yang disebut dengan Seba atau silaturahmi tokoh-tokoh adat masyarakat Baduy ke pemerintah daerah, baik itu di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan pemerintah Provinsi Banten. Ada 4. Jadi jangan dikira Seba itu hanya ke Bupati Lebak dan Gubernur Banten. Tapi juga yang terlupakan adalah Bupati Pandeglang dan Bupati Serang. Mereka itu pasti melakukan Seba itu ke 4 pimpinan di situ. Kalau dulu sesungguhnya adalah ke Sultan. Tapi karena berubah sekarang menjadi provinsi, maka di tingkat provinsi menemui Bapak Gede atau Gubernur. Nah, apa kiatnya? Kita akan bahas pada segmen berikutnya setelah yang satu ini.
Pemirsa Sultan TV dimanapun Anda berada, kita akan melanjutkan pembahasan soal bagaimana kiat komunitas adat Baduy menghadapi situasi yang mengerikan ini. Kita tahu bahwa saat ini di Banten sedang diterapkan PSBB. Artinya bagaimana agar mata rantai COVID-19 ini terputus, salah satu strateginya adalah menerapkan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, ya artinya lintas kabupaten kota. Nah, orang Baduy sejak merebaknya virus corona di negeri ini, itu sudah mengantisipasinya. Di antaranya yang secara fisik kita bisa lihat di Ciboleger, di perbatasan antara desa Bojong Menteng dengan wilayah adat Kanekes, yakni di kampung Babakan Jaro atau Babakan Kadu Ketug, itu disiapkan tempat untuk bercuci tangan bagi siapapun, baik bagi orang Baduy maupun bagi mereka yang bersilaturahmi, yang bertamu ke masyarakat adat Kanekes. Begitu juga yang ada di pintu masuk dari Cijahe, yang langsung aksesnya ke Baduy Dalam, baik ke Cikesi, ke Cibeo, dan Cikartawana. Di situ ada pos dan posnya dijaga oleh petugas adat dan disiapkan tempat untuk bercuci tangan bagi siapapun yang akan berkunjung ke masyarakat adat Kanekes. Itu secara fisik. Kemudian kita juga bisa lihat pada saat orang Baduy melakukan seba kemarin, seba yang tahun ini itu jumlahnya paling sedikit, hanya selusin saja yang diperbolehkan, padahal mereka sebetulnya ingin lebih dari itu rombongannya untuk melakukan seba. Tetapi karena situasinya waktu itu mengkhawatirkan semua pihak, maka ya dibatasilah, jumlahnya hanya 12 orang. Mereka tetap bersilaturahmi ke Bupati Lebak, bersilaturahmi ke Bupati Pandeglang, ke Bupati Serang, dan ke Pemprov Banten. Tapi saya tidak tahu apakah di tiap kabupaten, kota, dan provinsi disambut oleh kepala daerahnya atau tidak. Yang pasti pada saat itu mereka betul-betul menerapkan aturan yang sudah baku, yakni soal bagaimana kita mengikuti protokol kesehatan. Mereka menggunakan masker semua dan jaraknya juga jarang-jarang. Coba kita perhatikan, ketika orang Kanekes, orang Baduy berjalan, itu pasti berjarak. Orang Baduy itu kalau berjalan dia beriringan, tidak berdampingan. Gitu. Ya tentu saja salah satu penyebabnya karena di Baduy jalannya waktu itu, zaman dulu itu ya jalan setapak, nggak mungkin jalan berdampingan. Sekarang mungkin di sejumlah titik akan lebar, bisa cukup untuk 2, 3, bahkan 4 orang begitu berdampingan jalannya. Tapi sejak awal orang Baduy terbiasa dengan jalan beruntun begitu, dan itu menjadi tradisi kan. Nah, itu juga sesuatu yang baik untuk tadi menjaga jarak. Kemudian berikutnya, sebagaimana orang Baduy pernah katakan, saya sebut tadi di segmen sebelumnya, bahwa suatu saat kita akan dihadapkan pada situasi ketakutan, kekhawatiran, menghadapi pandemi, menghadapi penyakit atau musuh yang tidak kita lihat dengan kasat mata. Oleh karena itu, kiat yang paling mendasar adalah mereka juga melarang masyarakatnya untuk keluar Baduy yang berlebihan, kecuali hal-hal tertentu. Nah, sehingga keamanan, keselamatan, kesehatan mereka tetap terjaga. Nah, kita nih tentu akan banyak persoalan, akan kompleks persoalannya. Diam di rumah harus makan, makanannya tidak ada, begitu kan? Tapi orang Baduy tidak boleh kemana-mana, tapi mereka pangannya tentu saja bertahan, punya ketahanan pangan yang luar biasa. Bukan tahan lagi, tapi mandiri. Belum pernah terdengar kan di Baduy ada seorang warganya yang busung lapar, yang kelaparan, yang makan nasi aking dan sejenisnya. Belum pernah terdengar. Bayangkan mereka begitu mandiri dalam urusan ketahanan pangan. Sehingga dalam situasi seperti ini di Baduy tidak
kesulitan dalam urusan pemenuhan kebutuhan dasar, yakni makanan. Nah, di masyarakat kita tentu ini ada persoalan yang besar. Kita boleh di rumah, tetapi apakah di rumah masih tersedia pangan kita? Untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, dia harus keluar. Nah, dalam situasi seperti ini tentu membutuhkan strategi bagi baik pemerintah maupun kita sebagai warga masyarakat. Pemirsa Sultan TV dimanapun Anda berada, hal lain adalah bahwa orang Baduy kesehatannya relatif lebih terjaga. Karena apa? Mereka hidupnya menyatu dengan alam. Kalau tidak percaya, silahkan perhatikan orang Baduy Dalam khususnya. Itu jalan kemanapun selalu tanpa alas kaki, baik sepatu maupun sandal. Apa itu maknanya? Maknanya adalah hidup menyatu dengan alam. Hidup menyatu dengan alam yang sesungguhnya ya tidak ada jarak dengan alam. Kita ketika sakit jantung, sakit apa, oleh dokter disarankan untuk apa? Jalan kaki tanpa alas. Secara medis itu sudah terbukti, dia akan merangsang organ-organ tubuh kita dari telapak kaki untuk hidup kembali, yang tidak berfungsi kembali, yang sudah rusak kemudian bisa diperbaiki dengan cara berjalan kaki tanpa alas. Itu juga bagian dari kiat mereka untuk selalu sehat. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah yang dikonsumsi. Orang Baduy makanannya, bahan pokoknya itu padi. Padinya dari huma. Dan padi huma itu belum pernah terdengar dalam sejarah keberadaan Baduy menanam padi di huma, di ladang, menggunakan pupuk anorganik. Apakah urea, KS, TSP, apapun namanya, saya tidak paham begitu di dunia pertanian. Tetapi orang Baduy selalu menggunakan pupuk organik yang memang dari alam, entah itu jerami, daun-daunan, ada sejumlah daun yang diyakini itu akan bermanfaat untuk mengusir hama, kemudian juga menyuburkan tanah dan menghasilkan buah padi yang bagus. Itu sebabnya yang mereka konsumsi tanpa ada zat kimia, sehingga bisa juga dicek di lumbung-lumbung padi yang tua yang ada di Baduy. Para pemirsa Sultan TV juga bisa melihat ada padi yang usianya sudah puluhan tahun dan itu bertahan, tidak rapuh. Silahkan juga bandingkan dengan padi yang menggunakan pupuk anorganik seperti urea, KCL, TSP dan sejenisnya itu yang biasa kita konsumsi. Itu kualitasnya akan lebih bagus yang ada di Baduy karena tadi sangat alami sehingga mampu bertahan puluhan tahun. Kembali lagi soal bagaimana kiat orang Kanekes atau masyarakat adat Baduy menghadapi pandemi COVID-19, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini.
Pemirsa Sultan TV dimanapun Anda berada, kembali di Jendela Baduy. Kita berusaha untuk menyuguhkan informasi tentang kehidupan masyarakat adat Tatar Kanekes. Di segmen sebelumnya kita sudah bicarakan soal kiat orang Baduy dalam menghadapi COVID-19. Di Baduy tidak ada kepanikan yang berlebihan, tetapi mereka tentu saja bukan berarti mengabaikan. Justru mereka mewaspadai itu semua dengan cara mereka. Salah satunya adalah mereka lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Caranya adalah mengabdi, menyatu dengan alam, memperbaiki cara hidup, memuliakan kehidupan, dan memanusiakan manusia. Nah, tips yang mereka pakai untuk menghindari virus corona sebagaimana tadi saya ulas di pos-pos pintu masuk ke Baduy itu disiapkan sanitizer, disiapkan untuk cuci tangan. Kemudian mereka juga pada awal-awal kedatangan virus corona ke Indonesia bertepatan dengan situasi ataupun upacara adat yang disebut dengan kawalu. Kawalu awal, kawalu tengah, kawalu tutug. Kemudian juga ada hal lain yang mereka konsumsi, tidak menggunakan hal-hal yang sifatnya berunsur kimia. Tetapi mereka jaga itu dengan tetap mengawasi saudara-saudaranya, mengawasi warganya agar tetap berada di pikukuh. Pikukuh inilah yang menjadi modal utama orang Baduy. Jadi pikukuh itu artinya pedoman hidup. Pedoman hidup orang Baduy kita tahu ada lojor teu menang dipotong, pondok teu menang disambung. Artinya hiduplah dengan kejujuran, dengan kesederhanaan, apa adanya, tidak merubah perilaku, dan tentu saja senantiasa memperbaiki sesuatu yang tidak baik. Ada pertanyaan mungkin, apakah di Baduy tidak ada yang tidak baik? Tentu saja ada. Di sebuah kehidupan manusia tentu ada hal yang negatif. Tetapi upaya untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki sebuah sistem itu patut dilakukan dan terus dijaga. Nah, orang Baduy dalam hal menghadapi persoalan-persoalan yang datangnya dari luar seperti virus ini adalah dengan kembali kepada kearifan mereka, kembali memegang pikukuh, memegang prinsip hidup yang mungkin dalam beberapa dekade ini terjadi perubahan, terjadi pergeseran, terutama yang menimpa anak-anak muda di Baduy. Kita tahu bahwa anak-anak muda Baduy sudah banyak sekali akrab dengan dunia media sosial melalui Androidnya, melalui smartphone-nya. Mereka kemudian melakukan komunikasi dengan orang luar, tetapi lagi-lagi dibatasi oleh aturan adat yang berlaku di sana. Ini juga sebuah otokritik buat komunitas adat Baduy, terutama para pemangku adat, terkait antisipasi bagaimana pergeseran nilai, perubahan perilaku yang terjadi di masyarakat adat Baduy di kalangan generasi mudanya, di generasi milenialnya. Nah, itu juga PR yang penting bagi komunitas adat Baduy. Nah, kembali ke tips ataupun kiat mereka untuk melawan COVID-19 yang sekarang merebak. Di Banten juga diberlakukan PSBB saat ini yang membuat semua pihak panik. Di dalam kehidupan Baduy yang secara turun-temurun disampaikan melalui tradisi lisan, karena lagi-lagi saya katakan tidak ada satupun hukum adat di sana yang tertulis kecuali Perdes Sabah Budaya dan Perlindungan Adat Masyarakat Baduy. Ada hal-hal nilai-nilai yang tidak boleh dilanggar. Salah satu contohnya adalah
Orang Baduy tidak harus punya ladang. Artinya, orang Baduy harus selalu bersentuhan dengan alam. Siapapun yang sudah berumah tangga, siapapun yang sudah menikah, itu wajib hukumnya punya ladang, punya huma, garapan sendiri. Tidak boleh lagi mengekor atau mengikuti orang tuanya atau mertuanya. Jadi mereka harus sudah mandiri. Sejak mereka nikah, wajib hukumnya punya ladang atau punya huma. Apa itu artinya? Artinya adalah mereka selain punya tanggung jawab terhadap hal pokok, juga lembaga adat Baduy menggiring seluruh komunitas adat Baduy untuk senantiasa menyatu dengan alam, hidup dengan alam, berdampingan dengan alam. Jangan-jangan penyakit ini karena ulah manusia juga. Adanya ketidakseimbangan antara manusia dengan alam, dengan lingkungannya. Kerusakan alam di mana-mana. Pembabadan hutan di mana-mana. Di negeri ini banyak sekali daerah-daerah, termasuk di komunitas adat. Di beberapa daerah di Nusantara, itu terjadi illegal logging, terjadi penebangan hutan, yang sesungguhnya itu menjadi sumber kehidupan bagi kita. Oleh karena itu, bagaimana kita sebagai orang luar mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari komunitas adat Baduy atas kiatnya menghadapi virus corona. Pertama, tentu saja sebagaimana protokol kesehatan yang diberlakukan di berbagai daerah, ya jaga kesehatan terus, sering cuci tangan. Intinya adalah bersihkan diri, badan kita secara fisik. Tapi kemudian juga menjaga jarak dengan individu lain. Terus juga jangan keluar rumah jika tidak perlu. Tetapi di sisi lain kita juga harus berusaha untuk bagaimana aspek spiritualitas, aspek kejiwaan kita itu juga diperbaiki. Tentu ini tidak mudah, tetapi kita harus berusaha untuk melakukannya agar kita tidak terlalu jauh melakukan kesalahan, agar intinya kita bisa selamat semua, kedamaian terjadi di antara kita, masyarakat Baduy tetap lestari, hidup harmoni dengan alam, dan kita berusaha untuk membantu mereka. Para pemirsa Sultan TV dimanapun Anda berada, demikian sekelumit soal bagaimana komunitas adat Baduy mencoba berusaha untuk menghindari COVID-19. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentu dengan tema yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.